Ikhwani fillah rahimakumullah, sama-sama kembali Allah berikan kita kesempatan untuk dapat bermajlis di subuh yang sangat mulia ini. Yang mudah-mudahan setiap majlis yang kita adakan bertambahlah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang kita adakan ini, ta'lim yang kita adakan ini, dan kegiatan-kegiatan ibadah lainnya juga nanti pada suatu saat di yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak, menjadi saksi kebaikan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan, termasuk juga amal keaktifan kita di dalam majelis ilmu ini, membuat nanti Allah merahmati kita. Dengan rahmatnya juga nantinya mudah-mudahan Allah menempatkan kita di dalam surganya, surga Firdausul A'la, surga di mana nanti kita akan bisa membersamai diri kita dengan para nabi, para siddiqi wa syuhadai wa sholihin. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan yang sama, yaitu anjuran untuk berkunjung, bergaul dan berteman dengan orang-orang yang baik. Pastinya ketika kita kembali merujuk pembahasan ini ke dalam Al-Quran dan Sunnah, maka di situ kita akan banyak dapatkan pembahasan mengenai hal ini. Al-Quran dan Sunnah sangatlah serius ketika membahas persoalan pertemanan di dalam kehidupan manusia. Bahkan Allah sampai memberikan kabar kepada kita di dalam Quran surah Al-Furqan, di mana nanti akan ada sebahagian dari manusia itu akan menjadi orang yang menyesal. Menyesal karena apa? Pastinya berbeda penyesalan yang mereka rasakan. Beda-beda alasan, beda-beda penyebab yang bisa mereka jadikan sebagai alasan kenapa mereka harus menyesal. Ada banyak ayat yang menjelaskan itu, dan di antaranya adalah mereka menyesal karena waktu di dunia, di waktu mereka hidup di dunia, mereka tidak selektif dalam memilih teman. Dan ini Allah kabarkan kepada kita. Allah angkat ayat ini di dalam Quran surah Al-Furqan, ayat ke-27, ayat ke-28, 29. Di mana di dalam ayat tersebut Allah berfirman, wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di saat pada hari kiamat kelak orang-orang zalim, di sini Allah sebutkan dengan kalimat istilah orang zalim. Siapa orang zalim? Yang nanti pada hari kiamat mereka harus menggigit dua tangannya. Kami sempat sampaikan dalam beberapa sesi kajian, dalam ayat ini Allah sebutkan Allah memakai bahasa dengan tangan mereka. Mereka menggigit tangan, bukan menggigit jari. Padahal secara logika, ekspresi orang yang menyesali terhadap perbuatannya itu, terhadap sikapnya itu biasa diekspresikan dengan menggigit jari, bukan tangan. Namun di sini Allah bahasakan, Allah memakai kalimat bukan jari tapi tangan. Walaupun nanti kalau kita lihat terjemahan yang ada, para ulama menerjemahkan ayat ini dengan jari juga. Pemakaian bahasa dalam ayat tersebut adalah tangan gitu. Nah, para ulama memberikan komentar terhadap ayat ini ataupun memberi penafsiran dari ayat ini. Di mana kenapa Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat tangan, menggigit tangan mereka. Walaupun seperti yang saya katakan barusan, nanti terjemahannya tetap jari. Ini adalah disebabkan memang saking menyesalnya orang itu. Saking kecewanya kepada dirinya sendiri gitu. Jadi bahasa kiasannya sampai Allah membahasakan menggigit tangan mereka. Berarti begitulah sangat menyesal orang-orang itu nanti pada hari kiamat. Disebabkan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dalam ayat ini langsung disebutkan alasan mereka kenapa mereka harus menyesal. Yaitu kenapa aku dahulu. Kita ketahui dari kalimat penyesalan mereka apa? Ketika mereka mengungkapkan ya laitani, alangkah gitu. Alangkah ruginya aku. Alangkah celakanya aku. Seandainya aku dahulu ketika hidup di dunia menjadikan ataupun mengikuti jalan bersama Rasulullah,
mengikuti aturan hidup seperti yang telah dibawa oleh Rasulullah. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Seandainya aku dahulu menjadi Rasul sebagai jalan hidupku, teladan, sebagai ya qudwah. Seandainya aku mengambil jalan bersama Rasul, dan juga bisa diterjemahin jalan di sini adalah jalan Quran dan Sunnah, jalan kebaikan. Dia tinggalkan Rasulullah dalam artian tidak mau mengikuti ajarannya. Rasul ya dia itu. Walaupun setiap hari mungkin dia mengucapkan kalimat syahadat ataupun syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun itu hanya sekedar ucapan. Itu hanya sekedar ucapan belaka. Dia tidak mengikuti konsekuensi dari ucapan tadi. Dan di antara konsekuensi kita ketika kita memang sudah mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai Nabiullah, kekasih Allah, Habibullah, maka di situ kita dituntut untuk mengikutinya. Namun orang-orang ini nanti pada hari kiamat ketika mereka maksudnya tidak mengikuti Nabi Muhammad akan menyesal sangat, sehingga mereka harus berkata, ya, mengeluarkan kalimat penyesalan mereka, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Alangkah seandainya aku dahulu mengambil jalan bersama Rasul, mengambil jalan Rasulullah. Jalan Rasulullah apa? Jalan kebenaran, jalan Quran dan Sunnah. Kemudian yang ingin kami sampaikan apa ayat selanjutnya? Ternyata Allah juga kabarkan kepada kita, kenapa sih mereka juga menyesal pada hari kiamat sampai mereka harus menggigit dua jari mereka di hadapan Allah. Allah kabarkan kepada kita di ayat selanjutnya, yaitu ya wailata laitani. Di sini kita akan ketahui apa yang mereka ya sesali, ya. Dari kalimat penyesalan mereka kita bisa ketahui. Apa itu? Ya wailata laitani. Alangkah celaka diriku. Ya laitani, sekiranya lam attakhid fulanan khalila. Sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan ataupun si fulin menjadi teman akrabku. Coba, ternyata serius pembahasan dalam Islam, dalam agama kita Islam ini, baik itu yang dijelaskan oleh Allah dalam Quran ataupun oleh Rasulullah dalam hadisnya, maka kita akan dapati ternyata bab pertemanan ini adalah bab yang sangat serius. Betul-betul harus diperhatikan. Kita memang harus selektif dalam memilih teman dalam hidup ini. Karena teman ini bisa surga dan neraka kita juga. Begitulah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salah memilih teman di masa hidupnya itu akan menjadi menyesal. Dia akan menjadi orang yang menyesal nanti pada hari kiamat. Dan dia akan berkata itu nanti. Dia akan mengungkapkan kalimat penyesalan itu nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang telah Allah kabarkan dalam ayat ini. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celaka aku seandainya aku dahulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku. Tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku apa? Bisa juga tidak menjadikan dia sebagai suamiku kalau kita perempuan. Kalau kita laki, ya tidak menjadikan si fulanah sebagai istriku karena dia adalah teman akrab dalam hidup kita. Ataupun siapapun teman yang kita jadikan teman bergaul kita. Kalau memang teman itu adalah teman buruk, teman yang membawa kita kepada keburukan, nanti suatu saat kita akan menyesal. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan apa? Berarti Islam begitulah sangat perhatian masalah pertemanan ini. Allah ngajarin kita, Allah menegur kita dalam bersamaan waktu supaya kita tidak asal-asalan dalam berteman, dalam bergaul, dalam bersahabat. Kalau enggak apa? Ya seperti ayat barusan, nanti kita akan menyesal. Apa yang mereka sesali dari teman itu tadi? Apa yang menyebabkan mereka itu jengkel kepada diri mereka gara-gara mereka di dunia dulu salah pilih teman? Karena temannya ini apa? Telah membuat dia tersesat dari jalan kebenaran. Dari mana kita bisa ketahui? Dari ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-29-nya. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idja'ani, kata Allah. Sungguh teman akrabku itu telah membuat aku tersesat dari Al-Quran, dari kebenaran, setelah kebenaran Al-Quran itu sudah datang kepadaku. Padahal aku sudah tahu ini haram, ini halal. Padahal aku sudah mengetahui ini boleh, ini nggak boleh. Ini adalah anjuran, ini adalah larangan. Udah tahu. Namun ketika teman itu memang teman jahat, ketika kita hendak melakukan kebaikan dilarangnya, jadi tidak melakukannya. Malah ketika kita ingin melakukan keburukan, malah dia dorong, dia motivasikan kita untuk melakukan keburukan tadi.
Dan padahal kita tahu itu maksiat. Padahal kita sudah tahu itu adalah perkara haram, maksiat. Namun karena teman, nggak enak dengan teman, lebih hebat teman, doktrin teman, ajakan teman, maka ini hati-hati betul ya dalam memilih teman. Jangan sampai kita jadi tersesat walaupun padahalnya kita sudah mendapatkan hidayah. Bayangkan ya, Adam alaihissalam bapak kita ya, Abul Anbiya. Ini memang Abul Anbiya diberi gelar kepada Ibrahim ya. Tapi ya bisa diistilahkan kalau untuk Nabi Adam itu adalah ya, Abul Bashar, bapaknya manusia. Ya, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Seorang nabi saja bisa tergoda oleh nama iblis dengan perkataan-perkataan indahnya. Ini bagaimana dengan kita yang bukan nabi coba? Maka penting dan sangat penting kita memilih teman. Jangan sempat kita memilih teman dalam hidup ini, teman yang membawa kita ke kiri, ke dalam neraka. Dan sama-sama kita perhatikan Allah menutupi ayat ini dengan kalimat apa? Wa kana syaitanu lil insani khadula. Nah, coba. Padahal ayat ini hubungannya pembahasannya tentang pertemanan, yaitu orang-orang yang menyesal pada hari kiamat gara-gara salah pilih teman, kan gitu. Tapi akhir dari ayat ini Allah tutup bukan dan sungguh teman itu adalah menjadi musuh bagimu. Bukan itu bahasa Allah yang Allah pakai dalam ayat tersebut di akhir ayatnya. Tapi Allah ganti teman menjadi apa? Menjadi syaitan. Allah ganti bahasa teman dengan bahasa syaitan. Saya ulangi ayatnya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Alangkah celakaanya aku sekiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan menjadi teman akrabku. Ya, si fulan menjadi teman akrabku. Oke. Kenapa dia menyesal? Karena laqad adallani anidz-dzikri ba'da idja'ani. Karena teman akrabku itu telah menyesatkan aku dari jalan kebenaran padahal kebenaran itu sudah sampai kepadaku. Apa penutup ayatnya? Wa kana syaitanu, bukan wa kana khalilu. Allah ganti khalil, tadi kan khalil teman. Allah ganti pemakaian bahasa teman menjadi syaitan. Apa hubungannya coba? Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguh syaitan itu, nah, semestinya kan, dan sungguh teman itu kan gitu. Tapi Allah ganti sekali lagi dengan bahasa syaitan. Dan sungguh syaitan itu bagi manusia adalah penipu yang sangat hebat. Dia adalah menjadi penipu yang sangat luar biasa hebat. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Jadi seakan-akan Allah ingin bahasakan kepada kita apa? Teman jahatnya ini. Teman yang mengajak kepada ke jalan kiri, ke jalan neraka, ke jalan maksiat, itu adalah syaitan. Makanya syaitan itu tidak terbayang sama kita hanya jin, dari kalangan jin. Syaitan itu tidak kebayang sama kita adalah yang matanya merah, bertanduk, rambutnya keriting, wajahnya hitam muram, jelek wajahnya. Itu adalah syaitan di film. Itu adalah syaitan di sinetron. Syaitan itu siapa? Baik itu adalah dari kalangan jin kafir, jin yang enggak taat, ataupun dari manusia yang ingkar. Maka syaitan itu adalah bukan jenis tapi sifat. Sifat manusia dan jin yang ingkar kepada Allah. Dari itu makanya Allah gantikan bahasa teman jahat menjadi syaitan. Wa kana syaitanu, dan sungguh syaitan. Allah tidak bahasakan dan sungguh teman itu. Padahal ayat ini masih bab ayat tentang teman jahat. Namun teman jahat ini diganti bahasa oleh Allah di akhir ayat ke-29. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sesungguhnya ya teman jahat itu adalah syaitan. Nah, seakan gitu bahasanya. Syaitan yang menipumu. Makanya jangan berteman dengan syaitan. Siapa teman syaitan? Teman yang mengajak kepada kejahatan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memberikan perumpamaan di dalam kehidupan ini, ada banyak tipikal dari teman-teman yang ada di sekitar kita. Ada banyak ya karakter teman-teman ataupun ya orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada yang mana teman itu bagaikan makanan dan minuman. Ini yang pertama. Ini di posisi pertama. Pertama adalah ada yang teman itu bagaikan makanan dan minuman yang mana kita pasti sangat membutuhkannya.
Nggak mungkin dalam keseharian kita nggak makan, nggak minum. Itu akan membawa bahaya bagi diri kita. Begitulah posisi teman pertama, yaitu teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, teman-teman yang memang ya kebersamaannya dengan kita itu sesuatu yang memang sangat dibutuhkan. Bahkan kita akan bisa mati, kita nggak bisa hidup dengan baik tanpa ada didukung oleh teman-teman tadi. Bagaikan makanan, coba. Bisa kita bayangkan sendiri bagaimana keseharian kita nggak makan, nggak minum. Pasti kita lemah. Kalau makanan dan minum itu kalau kita tidak konsumsi akan membuat lemah badan kita, fisik kita. Begitu pula kalau hidup ini tanpa ada teman soleh, akan melemahkan jiwa kita. Ya ini. Akan melemahkan jiwa kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Ini posisi teman yang pertama. Ada yang di posisi kedua adalah teman itu bagaikan obat. Bagaikan obat bagaimana? Ya kita nggak butuh setiap saat. Kapan butuh baru kita konsumsi. Begitu pula dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Nggak perlu dekat-dekat sekali. Kalau butuh, ya dekati dia. Kalau nggak butuh, nggak usah berteman. Karena takutnya nanti juga bahaya. Kalau kita nggak butuh minum obat kan bahaya. Malah membawa efek samping ya. Jadi kalau butuh saja, nggak usah dekat-dekat sekali. Kalau butuh, kalau udah perlu sekali, ya boleh minum. Itu pun obatnya pun harus selektif. Obat yang mana kita konsumsi. Ada kadarnya. Ada juga jenis obat yang cocok bagi kita. Tidak semua obat bisa dikonsumsi juga. Ini juga di posisi kedua. Dan posisi ketiga adalah ada teman yang bagaikan penyakit atau racun. Dan ini pasti kita harus menjauh. Kita pasti harus ya menghindari diri darinya. Kalau kita paksakan diri, nekat untuk berteman dengan penyakit, bagaikan orang yang penyakitan tadi, bagaikan penyakit, ya, dan dia juga racun, itu akan membahayakan kita, akan mematikan kita. Siapa dia? Ya orang-orang jahat, orang nggak taat, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang dia malah mengajak kita kepada maksiat, yang mana keberadaan kita, ya ketika kita memang membersamai diri kita dengan orang itu akan membawa bahaya bagi diri kita. Ini pasti orang yang harus dihindari, bahkan kita harus menjauh darinya. Nggak ada kan? Nggak ada sih orang yang mau dekat dengan penyakit. Nggak ada orang mengharap mendapatkan penyakit. Nggak ada orang yang secara logis, ya, secara normal ingin minum racun. Nggak ada. Makanya kalau ada orang yang memaksakan dirinya untuk tetap berteman dengan teman yang bagaikan penyakit atau racun, maka dia ingin bunuh diri namanya. Berarti dia berarti ada nggak normal dengan dirinya. Berarti dia bermain-main dengan api. Ya. Jangan main-main dengan api. Ya, kalau nggak kena apinya, kita akan kena asapnya. Ya ini. Kemudian kalau kita juga memberi perumpamaan yang lain dalam menyikapi pertemanan dalam hidup ini, ada teman yang terkadang, wahai saudaraku, yang memang kita bisa posisikan dia cuma di pagar rumah. Ya ini. Cukup di pagar rumah. Ada yang teman dia cukup kita bawa di pintu rumah kita, nggak usah bawa masuk ke dalam rumah. Ada yang teman cukup bisa kita dudukkan dia di ruang tamu. Ada yang teman bisa kita bawa ke kamar tidur. Makanya kita harus selektif. Kita harus perhatikan teman kita yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus pandai memposisikan mereka di mana. Jangan sampai yang memang teman itu memang cocoknya sih di pagar rumah, kita bawanya ke pintu rumah. Ataupun yang semestinya di pintu rumah kita bawa ke ruang tamu. Ataupun yang semestinya cukup dia di ruang tamu saja kita bawa ke kamar tidur. Ini akan membahayakan kita. Dia akan bongkar rahasia kita. Dia akan membawa musibah kepada kita. Hati-hati. Dari itu saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita mendengar, ini penting ingin kami sampaikan apa? Yang ingin kami sampaikan, ketika kita mendengar tipikal-tipikal pertemanan ataupun teman dalam kehidupan kita. Karena teman dalam hidup kita kan bermacam-macam karakter. Tadi saya sudah sampaikan, ada yang teman bagaikan makanan dan minuman, ada yang teman bagaikan obat, ada yang teman bagaikan penyakit atau racun. Ada yang teman kita harus posisikan dia di pagar rumah, ada yang teman kita bisa posisikan dia cuma di pintu rumah, ataupun di ruang tamu, ataupun juga ke kamar tidur. Nah, apa yang penting ingin saya sampaikan kepada kita, wahai saudaraku semuanya, ketika kita mendengar ini, kita jangan kepikir ke teman yang lain dulu, kepada orang lain dulu. Oh si fulan kayaknya sini. Enggak usah orang lain dulu kita pikirkan. Kita kira-kira, ya ini maksud saya. Kita kira-kira dianggap oleh teman kita diposisikan di mana? Karena hari ini kan banyak kalau kita dengar materi yang seperti ini langsung kebayang sama kita adalah teman kita. Oh kayaknya si fulan kan bagaikan obat. Oh si fulan kan bagaikan penyakit.
orang yang kita ingat. Gitu. Padahal yang harus kita introspeksi dulu yang harus kita koreksi adalah diri kita. Diri kita kira-kira dipandang oleh teman kita, dianggap oleh teman kita, diposisikan oleh teman kita. Kita ini di mana sih cocoknya? Ternyata kita mengharapkan si dia kayak gini, dia bagaikan itu, kita menilai orang lain seperti ini, seperti itu. Ternyata orang menilai kita, bahkan kita teman yang cuma bisa diposisikan mungkin di pagar rumah, kita nggak sadar. Ini yang paling penting. Bukan orang lain dulu yang kita ingat, yang kita pikirkan. Kita kira-kira di mana diposisikan oleh teman kita. Mungkin kita tidak sadar tadi. Ternyata kita dalam pandangan teman kita cuma bisa diposisikan di pagar rumah doang. Karena memang kita orang jahat. Akan sangat membahayakan teman kita kalau kita dibawa ke rumah dia. Ya ini. Kita nggak sadar terkadang ternyata kita ini adalah teman yang bagaikan penyakit yang membawa bahaya bagi yang lain. Ya ini hati-hati. Begitulah ya saudaraku yang dirahmati Allah dalam menyikapi masalah pertemanan dalam hidup ini. Intinya apa? Kita perlu selektif. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la tusahib illa mu'minan." Nah, apa kata Rasulullah? Janganlah engkau bersahabat. Di sini tidak hanya di Rasulullah bahasakan jangan berteman. Nah, tapi Allah ataupun Rasulullah membahasakan dengan kalimat sahabat. Jangan engkau bersahabat, berarti sangat dekat. Jangan engkau jadikan teman akrab. Siapa? Kecuali mereka orang-orang yang beriman. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan orang-orang yang beriman, yang udah bagus imannya. Ini wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah yang memakan makananmu itu, janganlah engkau mentraktirkan makanan, janganlah engkau membuat ya semacam makan-makan, kecuali yang memakan makananmu nanti adalah orang-orang bertakwa. Coba begitu Rasulullah mengajari kita. Di sini ingat, jangan bersahabat. Kalau bergaul untuk alasan dakwah, sekedar pergaulan ya, itu boleh-boleh saja karena kita makhluk sosial. Human relation, kita manusia memang harus ada hubungan satu sama yang lain. Namun ingat, untuk kita jadikan sahabat tidak boleh sembarangan. Maka Nabi bahasakan di sini apa? La tusahib. Jangan engkau bersahabat, jangan engkau jadikan teman kecuali orang itu adalah orang yang engkau sudah pastikan dia adalah orang-orang yang betul imannya. Ya ini. Kemudian di dalam hadis yang lain, yang juga hadis ini akan kita jadikan sebagai hadis penutup dalam pembahasan kajian kita kali ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang datang hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ar-rajulu ala dini khalilihi. Dalam riwayat yang lain, al-mar'u ala dini khalilihi. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya seseorang itu tergantung pada agama temannya. Seseorang itu ya tergantung pada agama teman dekatnya. Coba kata Nabi seperti itu. Kita ini sangat tergantung pada teman kita. Bagaimana kondisi agama teman kita? Dia orang baik atau orang buruk? Teman kita itu agamanya bagus nggak? Pemahaman agamanya bagaimana sih? Begitulah nanti kita, sangat tergantung. Kalau memang teman kita yang kita jadikan teman dalam hidup ini adalah orang-orang yang bagus agamanya, kita insya Allah juga akan ikut bagus agama kita. Kalau teman kita lah teman buruk, teman jahat, akan sangat dikhawatirkan kita, bahkan yang baik, apalagi kita jahat. Yang baik saja bisa jadi jahat gara-gara berteman dengan orang jahat. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya orang itu ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu adalah tergantung pada agama dekatnya, agama temannya. Oleh karena itu, maka dari itu, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kita selektif memilih teman di dalam hidup ini. Hendaklah kita ini memperhatikan dengan siapa kita berteman. Harus selektif. Maka dari itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang akan dijadikan teman dekatnya. Kenapa kita harus perhatikan? Jawabannya adalah di kalimat sebelumnya. Karena memang agama kita sangat tergantung pada kondisi agama teman kita. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan ya kajian subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari mukadimah tadi sampai akhir barusan bisa banyak kita ambil manfaatnya ya. Dan ya semoga Allah memberikan kita rezeki hadirnya teman-teman yang soleh dalam hidup ini. Karena memang rezeki tidak hanya bersifat material ya.
Di antara rezeki yang juga luar biasa besar yang bisa kita dapati, yang kita juga bisa harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika ya Allah hadirkan nanti kepada kita teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapati dari kajian kali ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.